Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kota Malam Abadi. Sebuah kota kuno yang telah terkenal selama bertahun-tahun di dunia. Ada desas-desus bahwa pulau tempat kota ini berada diubah oleh sisa-sisa Baxia kuno dengan jangkauan 300 mil. Namun, di setiap area kota, lampu menyala, dan cahaya yang mengamuk seperti naga panjang yang mempesona, menghilangkan kegelapan di kota. 2 hari kemudian, ketika dia melihat kota kuno ini dari kejauhan, Wang Chonglu jelas merasa lega. Kota Malam Abadi adalah satu-satunya tempat aman di lautan kesengsaraan yang luas ini. Demikian pula, bahkan karakter yang paling kejam sekalipun, setelah memasuki kota ini, tidak akan berani membuat masalah di sini. Jika tidak, mereka tidak hanya akan dianggap sebagai musuh publik oleh para biarawan di seluruh kota, tetapi juga akan dibunuh secara tiba-tiba tanpa alasan. Tidak pernah terdengar kematian aneh seperti itu terjadi sejak lama. Oleh karena itu, dalam tahun-tahun yang panjang ini, kota ini akan dianggap sebagai satu-satunya tempat aman di atas lautan kesengsaraan. Xiao Yusu, setelah memasuki kota, lelaki tua itu berencana untuk langsung bertemu dan melawan seseorang. Apakah kamu punya rencana? Wang Chonglu bertanya. Cederanya telah sedikit pulih, dan dia dalam keadaan yang baik. Ketika dia tiba di kota Malam Abadi dengan selamat, suasana hatinya telah meningkat pesat. Namun, dia sangat tidak mau pergi dengan junior yang sombong seperti Sui. Sepanjang jalan, kata-kata Sui membuatnya ciut berkali-kali, sangat tertekan sehingga dia memiliki keinginan untuk mengalahkan Sui beberapa kali. Tapi dia akhirnya menahan diri. Bagaimanapun, Sui adalah penyelamatnya, bagaimana dia bisa bertarung satu sama lain? Tentu saja, yang paling penting adalah Wang Chonglu yang terluka sangat ragu. Jika dia benar-benar melakukannya, apakah dia akan menjadi lawan dari pemuda ini di alam roda roh? Aku juga akan menemuinya. Sui berkata, dia telah menyingkirkan perahunya. Apakah kamu akan pergi juga? Wang Chonglu tercengang. Sui berkata sambil tersenyum, saya datang ke kota Malam Abadi, dan saya ingin bertemu dan mengalahkan orang-orang. Apakah aneh? Sudut bibir Wang Chonglu berkedut beberapa kali, dan hatinya cukup tertekan, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan pria kecil yang menyebalkan ini untuk saat ini. Jika ada kesempatan kali ini, saya akan pergi ke pasar gelap untuk melihat apakah saya dapat menemukan harta yang berguna. Sui sangat bersemangat dan berjalan menuju kota Malam Abadi di kejauhan. Yang disebut pasar gelap mirip dengan pasar gelap di kota-kota lain, tetapi di kota Malam Abadi, pasar gelap adalah tempat yang terkenal. Di sana, kamu bisa membeli banyak harta langka yang lahir di lautan kesengsaraan. Oleh karena itu, dari zaman kuno hingga sekarang, sebagian besar karakter yang telah berada di lautan kesengsaraan, selama mereka datang ke kota Malam Abadi, akan pergi ke pasar gelap. Tentu ada beberapa hal yang juga terkena dampaknya. Lagi pula, tidak ada kekurangan pencatut di dunia ini. Di kehidupan sebelumnya, Sui pernah ke pasar gelap kota Malam Abadi, dan dia telah menemukan banyak harta karun yang bagus. Apa yang kamu lakukan? Lanjutkan. Memperhatikan bahwa Wang Chonglu tidak mengikuti, Sui menoleh dan mendesak. Wang Chonglu menggertakkan giginya untuk beberapa saat, tetapi dia benar-benar merasa sedikit kesepian di hatinya. Kapan Thunder Flame Demon Venerable yang bermartabat merosot ke titik di mana seorang junior berani memerintahkannya untuk melakukan sesuatu? Lupakan saja, ayo pergi bersamanya untuk melihat pemukul. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan anak ini, dan ketika dia melihat pemukul, apakah dia berani melakukannya? Arogan sekali. Wang Chonglu menarik napas dalam-dalam dan mengikuti dengan tenang. Kota Malam Abadi sangat semarak. Di perairan terdekat, para biksu dapat terlihat di mana-mana dengan tergesa-gesa. Sebelum memasuki kota, suara riuh sudah datang dari jauh. Bukankah itu Raja Iblis Api Guntur? Ini benar-benar setan tua. Set, diam, apakah kamu tidak mati? Aneh, keberadaan yang menakutkan, Lord Thunder Flame Demon Lord, bagaimana dia bisa mengikuti seorang pria muda seperti pelayan? Ada obrolan di dekat gerbang kota. Ketika dia mendengar bahwa dia dianggap sebagai pelayan Sui,
Wang Chonglu hampir tidak dapat menahan niat membunuhnya, dan menatapnya dengan tatapan tajam. Wang Chonglu merasa sedikit lebih nyaman di hatinya, dan tidak lagi memperhatikan karakter kecil yang tidak sedap dipandang itu. Meskipun Sui berjalan di depan, dia memiliki pemandangan yang indah dari semua ini, dan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Iblis tua ini juga cukup menarik. Dia tidak hanya suka membual, tetapi juga ingin menyelamatkan muka, yang sering membuat orang tertawa. Lampu di kota malam abadi seperti naga. Meskipun pejalan kaki di jalanan memiliki penampilan yang berbeda, ada beberapa makhluk dari kelompok etnis lain, tetapi mereka semua adalah praktisi. Dan basis kultivasi terlemah ada di alam roda roh. Bagaimanapun, biksu biasa tidak bisa menyeberangi lautan kepahitan dan mencapai kota malam abadi. Sepanjang jalan, ketika identitas Wang Chonglu dikenali, itu menyebabkan banyak keributan. Siluman api guntur yang mulia di kedalaman lautan yang pahit, prestisnya saja sudah cukup untuk membuat orang membicarakannya, dan sekarang, bagaimana mungkin dia tidak menarik perhatian ketika dia muncul di kota abadi malam? Yang lebih mengejutkan lagi, dari waktu ke waktu, beberapa tokoh senior berdiri dan berinisiatif untuk menyapa Wang Chonglu dengan hormat. Wang Chonglu hanya mengangguk kecil dan tidak terlalu memperhatikan sapaan ini. Tapi perasaan dipuji oleh orang lain ini membuat depresi di hatinya akhirnya sangat lega. Sampai jumpa. Tiba-tiba, sekelompok tokoh kuat muncul, dan mereka semua menyapa Wang Chonglu. Ketika mereka melihat orang-orang kuat itu, suasana jalan-jalan di dekatnya yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi, dan banyak biksu tanpa sadar menghindari area ini. 13 Jenderal Iblis dari Gunung Api Guntur. Bawahan terkuat ke-13 di bawah Thunder Flame Demon Venerable, masing-masing dari mereka adalah iblis tua di alam kekaisaran, masing-masing dengan api yang ganas dan kekuatan yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Leiyan Demon Venerable jarang muncul secara langsung, sehingga mereka yang dapat mengenalinya kebanyakan adalah orang tua, atau karakter yang telah berada di laut sepanjang tahun. Tetapi ketika datang ke-13 Jenderal Iblis Gunung Leiyan, di atas lautan penderitaan yang luas ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Ketika mereka muncul, mereka semua menyapa Wang Chonglu, dan adegan itu semakin memperjelas betapa terpisahnya Wang Chonglu. Pada saat ini, Wang Chonglu tidak bisa menahan tawa dan melambai, tahan diri, jangan ganggu orang lain, ini adalah kota malam abadi, dan aturan masih harus diikuti. Ya. 13 Jenderal Iblis menjawab serempak. Wang Chonglu mau tak mau melihat ke kejauhan, bertanya-tanya bagaimana reaksi Sui saat ini. Yang membuatnya tercengang adalah Sui berjalan sendiri dan sepertinya tidak menyadarinya sama sekali, atau Sui menyadarinya, tetapi dia benar-benar diabaikan olehnya. Ini membuat Wang Chonglu merasa tertekan. Untuk mengedipkan mata pada orang buta, buang-buang emosi. Pak, apakah ada yang salah dengan anak itu? Seorang pria botak berjubah hitam bertanya dengan suara rendah. Jenderal Iblis lainnya juga melihat ke arah Wang Chonglu. Mereka memperhatikan bahwa Wang Chonglu telah memperhatikan pemuda berjubah muda yang berjalan sendiri. Wang Chonglu melambaikan tangannya, itu tidak ada hubungannya denganmu, kamu pergi ke gedung Tianbi dulu, dan aku akan menemukanmu ketika aku menyelesaikan bisnisku. Berbicara, dia telah melangkah untuk mengejar. 13 iblis akan saling memandang, semuanya bingung, bagaimana orang dewasa bisa memperhatikan bocah alam roda roh seperti itu? Adegan ini juga menarik perhatian banyak orang di sekitar. Di sebuah restoran, seorang pemuda berambut abu-abu bergumam pada dirinya sendiri, dia terlihat muda, tetapi matanya penuh dengan perubahan waktu. Di antara telapak tangan dan jari-jarinya yang putih, dia memainkan pedang terbang berbentuk pesawat ulang-alik berwarna darah. Pada saat ini, suara genit tiba-tiba terdengar dari pedang terbang berbentuk pesawat ulang-alik, "Tuan, apakah Anda ingin mengobrol dengan iblis tua ini untuk melihat apakah itu dapat digunakan oleh kami?" Pemuda berambut abu-abu itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Siapapun yang menjadi sasaran pintu samping akan mati, dan saya tidak ingin terlibat dalam air berlumpur ini." Setelah jeda, dia berkata sambil berpikir, sebaliknya, pemuda berjubah muda yang diikuti Wang Daolu agak aneh.
Dalam pedang terbang berbentuk pesawat ulang-alik berwarna darah, sebuah suara menawan berkata dengan terkejut, "Apakah ada yang salah dengan anak itu?" Mata pemuda berambut abu-abu itu tiba-tiba menjadi dalam dan dingin, seperti sepasang pusaran yang tak terduga. Baru saja, aku merasakan aura familiar yang tak terlukiskan pada pria kecil itu, sungguh aneh. Suara centil itu tampak sangat terkejut, dan berkata, "Kamu dapat mendeteksi kelainan oleh orang dewasa, itu cukup untuk membuktikan bahwa pasti ada masalah besar dengan anak itu, orang dewasa, mengapa kita tidak temukan kesempatan, ayo pergi dan bocah itu mengobrol?" Pemuda berambut abu-abu itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Lupakan saja, tujuan kita datang ke Lautan Kepahitan adalah untuk menggali rahasia jalan pemakaman dan dunia bawah, dan tidak mudah untuk membuat cabang asing." Berbicara, dia membalikkan telapak tangan dan jarinya dan menyingkirkan pedang terbang berbentuk pesawat ulang-alik itu. Suara centil itu juga benar-benar sunyi. Sudut tenggara kota malam abadi, di sisi tembok kota, dibangun dengan deretan rumah. Di sudut ada halaman tua. Suyi berdiri di depan gerbang halaman yang tertutup dan berkata dengan santai, "Ketuk pintunya." Nada memerintah ini membuat dahi Wang Chonglu membiru, tapi dia akhirnya menahan diri. "Akhir dari tuanmu?" Suyi tersenyum dan tidak peduli. Wang Chonglu merapikan pakaiannya dan datang ke halaman dengan ekspresi serius, mengetuk pintu yang tertutup dengan lembut. Boom, ledakan, ledakan. Hanya 3 ketukan, tetapi Wang Chonglu tampaknya telah menghabiskan banyak kekuatan fisik. Ketika dia berhenti, dia menghela napas panjang dan menyeka keringat di dahinya. Suyi tidak terkejut, di atas lautan kepahitan ini, hanya yang kuat di alam terpencil yang dalam yang dapat mengetuk gerbang halaman di depan Anda. Adapun karakter lain, meskipun mereka melakukan yang terbaik, mereka tidak bisa membiarkan pintu mengeluarkan suara. Jika Anda mendobrak pintu secara paksa, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Dulu, ada beberapa karakter yang tidak tahu detailnya, berpikir bahwa halaman ini sangat mungkin mengandung misteri besar, dan mereka sangat ingin membobolnya. Tanpa kecuali, mereka yang masuk ke halaman semuanya telah menguap dari dunia. Tidak lama. Suara jernih terdengar, "Kenapa ada orang di sini lagi? Lagi?" Suyi dan Wang Chonglu tiba-tiba menyadari bahwa sebelum mereka, seseorang telah datang mengunjungi pemukul. Mencicit. Gerbang halaman yang tertutup terbuka. Selanjutnya, suara renyah itu berkata, "Para tamu, harap tunggu di halaman." Hanya mendengar suaranya, tapi melihat orangnya. Wang Chonglu berkata penuh arti, "Anak kecil, tahukah kamu siapa yang membuat suara ini?" Suyi tampak seperti orang idiot dan berkata, "Itu burung." Berbicara, dia telah melangkah ke halaman. Wang Chonglu sedikit malu dan malu. Tempat ini adalah kediaman para gangman, bahkan di kota malam abadi ini hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dia akan pamer, tapi siapa sangka, Suyi sudah tahu tentang ini, yang memalukan. Apakah anak ini pernah ke sini sebelumnya? Wang Chonglu berjalan ke halaman dengan keraguan. Lampu jingga merah tergantung di sekitar halaman, dan 3 rumah batu yang terbuat dari batu-batu hitam berjajar secara bergantian. Di tengah halaman ada pohon kuno yang besar dengan batang terbuka dan kulit kayu tua, seperti sisik dan simpul naga, dan cabang-cabang lebat seperti penutup payung, menjulang dari langit. Kucing jingga montok berbaring di dahan dengan mata tertutup, mendengkur nyenyak. Di bawah pohon tua, ada meja dan 2 kursi. Ketika Wang Chonglu masuk, dia melihat seseorang menunggu di halaman. Dan lebih dari 1. Tapi 3 orang. Satu adalah seorang pria parubaya berjubah hitam dengan sosok agung, mengenakan mahkota ungu emas, megah seperti raja, berdiri di luar gerbang aula depan halaman, dengan punggungnya kepada semua orang, jangan katakan sepatah kata pun. Satu adalah seorang lelaki tua dengan janggut coret-coret dan wajah kuyu dengan kotak pedang di punggungnya. Salah satunya adalah wanita cantik, mengenakan gaun hitam tanpa hiasan, kulitnya lebih baik dari salju, kecantikannya tiada taraf, dan semua makhluk hidup terbalik. Di antara ketiganya, hanya dia yang terlihat paling nyaman, duduk di kursi di bawah pohon di halaman, dengan sepasang celana panjang lurus dan ramping. Kaki tumpang tindih mengenakannya, itu diletakkan di atas meja di depannya,
dan sepotong pergelangan kaki seperti batu giok putih yang terbuka di bawah rok bersinar dengan kilau sebening kristal di bawah bayangan lampu. Tapi ketika dia melihat wanita ini untuk pertama kalinya, Wang Chonglu merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di hatinya dan merasakan penindasan tak terlihat yang tak terlukiskan. Hampir secara naluriah, dia secara tidak sadar menarik kembali pandangannya dan tidak berani melihat lebih jauh. Wanita ini terlihat memukau seperti wanita cantik yang tiada taranya, tetapi auranya sedingin dan acuh tak acuh seperti dewa, dan dia memiliki semacam keagungan yang dominan. Tapi segera, Wang Chonglu tidak bisa tenang lagi, dan tubuhnya sedikit tegang. Dia mengenali dua lainnya. Pria parubaya berjubah hitam, mahkota ungu emas, dan membelakangi kerumunan adalah salah satu dari 7 setan lautan kepahitan dinasti Qi Utara. Ini juga merupakan generasi kaisar iblis paling misterius di 7 setan laut kepahitan. Bahkan di dunia bawah, nama Zanbeiki juga merupakan keberadaan yang menakutkan yang cukup untuk membuat para biksu di dunia gemetar. Meskipun Wang Chonglu juga salah satu dari 7 iblis laut kepahitan, dia tahu betul bahwa dalam hal kekuatan, dia sendiri berada di puncaknya. Dan dia bukan lawan dari dinasti Qi Utara. Yang membuatnya tidak percaya adalah Zanbeiki sudah lama tidak muncul di dunia, bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa dia sudah meninggalkan lautan kesengsaraan dan pergi ke alam yang tidak diketahui untuk menemukan jalannya. Tapi sekarang, Demon Sovereign misterius ini telah muncul di halaman Dagen Grand. Su Yi tersenyum. Melihat ini, Wang Chonglu langsung menjadi cemas, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Su Yi tidak mengambil hati kata-katanya sama sekali. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara kering dan acuh tak acuh terdengar. Ternyata kamu yang rugi? Wang Chonglu kaget, dan dia menyadari bahwa Ku Boying, yang membawa kotak pedang tidak jauh, sudah mengalihkan pandangannya. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chonglu berpura-pura acuh tak acuh, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, tetapi Daoyuku masih sama. Ku Boling tidak menunjukkan emosi apapun, dan berkata, jangan khawatir, saya tidak tertarik untuk menindas karakter seperti Anda sekarang. Berbicara, dia melihat kembali ke lentera dan tetap diam. Pipi Wang Chonglu menegang dan hatinya marah. Kata-kata Ku Boling penuh dengan penghinaan yang tak terselubung. Tapi pada akhirnya, Wang Chonglu hanya mendengus dan tidak berkata apa-apa. Adapun Kaisar Iblis Pedang Surgawi yang berdiri di depan aula dengan membelakangi orang-orang yang melawan dinasti Qi Utara, dia sepertinya tidak menyadari semuanya. Ini, dan sosok indah berdiri di sana tak bergerak. Pada saat ini, Su Yi melirik halaman, berjalan langsung ke pohon kuno, dan duduk di kursi kosong. Jantung Wang Chonglu berdebar, dan dia gugup. Di halaman ini, jika dia paling takut, itu bukan Zanbeiki atau Ku Boling, tetapi wanita malas dan menawan itu. Tapi saat ini, Su Yi sepertinya tidak tahu keseriusan, jadi dia berinisiatif untuk membungkuk, yang membuat Wang Chonglu berkeringat dan merasa kesal. Setiap gerak-geriknya, setiap cemberut dan senyumnya, semuanya memiliki pesona semua makhluk. Tapi apakah itu Wang Chonglu, Ku Boling, atau Zanbeiki, saya tidak berani membaca lebih lanjut. Di mata mereka, meskipun wanita ini sangat cerdas dan cantik, dia juga berbahaya sampai-sampai waspada. Tetapi karena ini, ketika mereka melihat adegan Su Yi dan dia mengobrol dengan baik, ketiga monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui ini, lihat tampaknya permukaannya tenang seperti sebelumnya, tetapi hati sebenarnya telah memicu gelombang ombak. Terutama Wang Chonglu, yang khawatir Su Yi akan menimbulkan masalah, tiba-tiba memiliki perasaan pahit, jadi badut itu adalah aku. Oke, itu saja. Su Yi mengeluarkan kendi dan minum. Pluto juga tampak sangat bahagia. Di bawah bayang-bayang cahaya redup, ada senyum di antara alis dan matanya yang indah. Su Xuanjun ini berinisiatif untuk menanyakan sesuatu menarik. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.